Materi kita hari ini mengenai security. Tadi udah diperkenalkan sekilas tentang saya. Jadi nama lengkap saya Calvin Erlangga Silaeng, ya. Saya security consultant di salah satu perusahaan di Jakarta yang menangani juga beberapa kementerian, ya, termasuk membangun arsitektur keamanan dan lain-lainnya. Saya juga seorang penetration testing. Bagi yang belum tahu, mungkin penetration testing itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya punya perusahaan, punya sistem gitu ya, pengen tahu kekuatan sistem Bapak Ibu itu dari sisi keamanan sejauh mana. Nah, itu kita bisa melakukan pengujian. Kemudian saya juga seorang digital forensic investigator, jadi kalau misalnya ada insiden, ada terjadi fraud di banking atau hal-hal lainnya, saya bisa melakukan investigasi. Pengalaman saya juga sudah pernah melakukan forensik investigasi di salah satu bank besar, ya BUMN di Indonesia. Kejadiannya salah seorang ibu kebobolan internet bankingnya, ya. Yang kedua, saya juga membantu Polri ya. Saya nggak usah sebut entah di Mabes atau Kapolda, tapi saya membantu ada salah satu kasus di mana saya diminta melakukan atau menggali bukti dari CCTV, ya. Itu sekilas. Nah, tadi juga dijelaskan saya memang juga dosen di dua HIM gitu ya. Saya memang senang memberikan sharing lah ya, sharing knowledge dengan teman-teman baik formal maupun informal. Oke, ini yang perlu kita tekankan, hal yang pertama dulu, mindset kita dulu. Dunia maya itu berbahaya Bapak Ibu, ya. Nah, karena dunia maya itu berbahaya, maka diharapkan Bapak Ibu bisa sadar, ya, sehingga bukan hanya menyelamatkan Bapak Ibu, tapi juga menyelamatkan orang lain. Ya, itu yang pentingnya. Ya. Nah, keamanan informasi itu tujuannya sebenarnya ada beberapa hal, tapi di sini saya sebutkan saja, yaitu untuk melindungi kerahasiaan informasi, integritas informasi, dan ketersediaan informasi. Kalau di bahasa Inggriskannya itu CIA, ya, confidentiality, integrity, and availability. Gitu. Nah, yang kedua mengenai keamanan, aspek keduanya adalah keamanan itu bukan hanya teknologi, ya, tapi ada 4 hal, yaitu people, orangnya, proses, teknologi, baru physical atau environment. Nah, yang sering salah di masyarakat adalah dia memikirkan kalau dia sudah pasang antivirus, firewall, dia sudah up to date sistem operasinya, aplikasi dan segala macam, dia sudah merasa aman. Itu tidak, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu itu kalau misalnya sudah berlapis-lapis firewall pun, tapi kalau orangnya ceroboh, dia mendownload misalnya aplikasi bajakan, menginstal aplikasi bajakan dan seterusnya, yang di dalamnya sudah ada malware ya, malicious software, nah itu juga akan bisa berbahaya terhadap sistem. Jadi ada 4 hal, bukan hanya teknologi. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, ini ada beberapa ancaman umum ketika kita online. Pertama ada namanya malware ya. Malware itu boleh dibilang malicious software ya. Kalau dulu ya, tahun 90-an sampai tahun 2000-an, kita sering mendengar istilah ada virus, trojan, spyware, rootkit, swarm, dan seterusnya. Nah, saking banyaknya itu, yang ada kata-kata ware-ware itu sampai underwear ya, istilahnya, itu akhirnya dikumpulkan menjadi satu istilah, namanya malware, malicious software. Jadi segala software yang tujuannya jelek, nah itu disebut dengan malware. Ya. Kemudian ancaman kedua ketika kita online, yaitu email. Ya, saya yakin Bapak Ibu tiap hari mendapatkan yang namanya spam. Ya, kalau spam misalnya seperti mengiklankan produk, obat-obatan dan seterusnya, mungkin bagi Bapak Ibu hal biasa. Ya. Tapi ketika misalnya spam itu sudah diikuti oleh phishing, ya, nah ini phishing ini seperti memancing Bapak Ibu. Jadi phishing ini biasanya serangannya itu Bapak Ibu dikasih link, begitu Bapak Ibu klik link itu di dalam email, nah Bapak Ibu ternyata diarahkan ke website yang mirip dengan situs asli.
Ya, nanti seperti apa demonya, nanti saya bisa demokan kalau kita ada waktu. Nah, kemudian email ini juga bisa terjadi informasi leak, ya, data leak. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya masuknya mengirim email ke si A. Karena mungkin namanya mirip-mirip, misalnya Alexander, Bapak Ibu klik di to-nya itu misalnya A, ternyata ada namanya Alex saja gitu ya. Tahu-tahu Bapak Ibu udah langsung enter send gitu, tahu-tahu data informasinya bocor ke orang lain, bukan orang yang dimaksud. Yang berikutnya mengenai email adalah password yang sangat mudah ditebak, ya. Nanti ini juga kita akan bahas. Kemudian ancaman lainnya berasal dari sosial media, ya, bisa pencurian identitas, penipuan, bully gitu ya. Pencurian identitas itu sangat mudah Bapak Ibu di sosial media. Contohnya misalnya Mas Niko misalnya, dia punya akun Facebook. Saya tinggal buka Facebooknya beliau, saya ambil gambarnya, profilnya saya copy, kemudian kalau ada gambar-gambar lainnya saya copy, kemudian saya buat akun Facebook baru. Saya buat juga misalnya Nikos juga namanya, sama persis gambarnya, profilnya segala macam. Nah, begitu saya sudah buat yang mirip dengan beliau, saya tinggal menghubungi teman-teman beliau yang ada di sosial media, minta tolong. Saya tinggal bilang, tolong dong izin pulsa 50.000, saya lagi di kota terpencil nih, saya nggak bisa beli pulsa, dan seterusnya. Ya. Kemudian social engineering. Nah, social engineering ini Bapak Ibu sangat menarik, dan saya nanti tidak bahas lebih detail mengenai social engineering karena topiknya sangat luas, tapi social engineering ini sangat berbahaya, karena yang diserang itu adalah psikologi manusianya. Orang Indonesia terkenal sangat senang membantu Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi. Kalau Bapak Ibu pernah berkunjung misalnya ke kota-kota yang banyak pabrik, industri gitu ya, itu kan biasanya ketika istirahat siang, itu semua orang keluar. Ya, begitu misalnya udah selesai istirahat makan siang, orang masuk tuh, rame tuh, ngantri tuh. Nah, biasanya social engineering kalau ada salah satu istilahnya tailgating attack gitu ya, ada orang yang bukan karyawan, ya, menunggu di depan pintu, ketika ada orang masuk, dia pura-pura menahan pintu. Silakan Mas. Nah, begitu orang udah masuk, dia ikut masuk. Sehingga orang tidak curiga. Nah, banyak lagi nanti social engineering yang kita bisa bahas. Kemudian ancaman berikutnya lagi adalah dari handphone Bapak Ibu. Ya. Handphone Bapak Ibu sekarang sudah menjadi entry point atau titik di mana penyerang itu menjadikan Bapak Ibu jadi target. Nanti saya bisa demokan, kebetulan kita mendevelop untuk tujuan edukasi sebenarnya, bagaimana kita bisa memata-matai handphone. Ya, lokasinya dapat, SMS-nya dapat, WA dapat, Telegram dapat, semua dapat. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada waktu. Oke, sekarang kita bahas dulu mengenai password. Ya, password itu adalah bukti klaim identitas kita. Jadi kalau misalnya di online itu kita sebut ada namanya identification. Identification itu adalah klaim kita siapa kita. Contoh ketika saya login ke Gmail misalnya, saya kasih nama saya Calvin. Nah, itu adalah identifikasi saya. Nah, Gmail itu butuh autentikasi untuk membuktikan bahwa saya Calvin. Caranya bagaimana? Ya saya memasukkan password. Kalau password saya benar, maka klaim saya sebagai Calvin benar adanya. Ya. Yang kedua, mengenai password itu jangan pernah diberikan kepada orang lain. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu kalau di perusahaan-perusahaan yang istilahnya CEO-nya atau direkturnya punya sekretaris, sekretarisnya pun dikasih password email tuh, supaya kalau ada email, appointment, apa segala macam, sekretaris yang mengurus. Nah, itu berbahaya Bapak Ibu ya. Kemudian, gunakan password yang mudah diingat tetapi sulit ditebak orang. Ya, jangan gunakan password seperti misalnya tanggal lahir kita, nama istri, nama suami, dan seterusnya. Jangan. Dibuat aja seperti pasparase, gitu ya. Seperti sebuah kalimat atau sebuah persamaan matematika. Misalnya 125 kali 5 sama dengan 625 sama dengan true. Nah, istilahnya begitu ya. Kemudian jangan menggunakan informasi pribadi Anda untuk password Anda. Ganti password secara berkala. Ya, beberapa organisasi yang sudah matang security-nya biasanya ini sudah ada, ya, sudah menjadi polisi. Misalnya sekali sebulan atau sekali 3 bulan. Ya. Jangan menggunakan password yang sama untuk akun-akun Anda yang lainnya. Ini Bapak Ibu kebiasaan kita Bapak Ibu, dan sering saya temukan ketika melakukan pentest.
Misalnya Bapak Ibu punya 1 email kantor, 2 email pribadi. Email pribadi mungkin ada 2 atau 3. 3 punya sosial media punya 3, Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu karena malas mengingat password yang berbeda-beda, Bapak Ibu set itu passwordnya sama. 1 kompromis atau 1 bocor, semua akun Bapak Ibu bocor, termasuk email kantor tadi. Ya, jadi sangat penting. Setiap akun passwordnya berbeda. Kemudian berikutnya, jangan pernah menulis password di meja, speaker, di depan komputer, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya punya pengalaman beberapa 2-3 tahun lalu melakukan penetration testing di salah satu perusahaan oil and gas multinasional, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya internasional, kantornya di Prancis. Ketika saya datang ke resepsionis, password untuk masuk ke komputer resepsionis itu ditempel di dashboard-nya. Ya. Ini sering sekali kita lihat Bapak Ibu, ya. Ini adalah beberapa contoh password yang tadi saya sebutkan. Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, ya istilahnya mudah diingat, tapi bagi orang mungkin sulit ditebak gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya banyak account dan masih sulit mengingat password, maka saya sarankan menggunakan password manager. Ya, jadi sebuah aplikasi di mana Bapak Ibu bisa menyimpan password Bapak Ibu semuanya ada di dalam situ. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita melindungi komputer kita. Ya, pertama melindungi BIOS. BIOS itu ketika kita boot pertama kali Bapak Ibu ya. Jadi supaya orang tidak bisa rubah setting konfigurasi komputer kita, maka kita perlu protect atau lindungi dengan BIOS. Kemudian selalu gunakan password yang kuat. Kemudian selalu lock screen Bapak Ibu. Sering sekali Bapak Ibu hanya sebentar ke toilet. Nah, Bapak Ibu membiarkan komputernya terbuka. Ingat Bapak Ibu, penjahat atau orang-orang di luar sana hanya butuh 30 detik untuk memasukkan malware ke komputer Bapak Ibu. Hanya mencolokkan USB, enter sekali, jadi hanya sekitar 5-10 detik, udah selesai, komputer Bapak Ibu udah disusupin. Jadi jangan lupa lock screen. Ya. Nah, di tempat saya bekerja, kita ada aturan. Ya, aturannya sedikit lucu. Kalau misalnya ada orang meninggalkan komputernya misalnya tidak di lock screen, maka orang yang menemukan tersebut bisa membuka email orang dan mengirimkan ke semua karyawan, ya, mengundang mereka makan siang. Yang membayar makan siangnya ya orang yang punya komputer yang tidak di lock screen. Nah, kira-kira begitu aturannya supaya orang ingat. Kemudian selalu menggunakan anti malware, selalu up to date. Kemudian jangan gunakan aplikasi bajakan ya atau hasil crack gitu ya. Kemudian selalu secara berkala menjalankan anti malware. Ya, tidak ada gunanya kalau Bapak Ibu punya anti malware tapi tidak pernah diupdate dan tidak pernah dijalankan untuk melakukan scanning. Nah, gunakan enkripsi di dalam komputer laptop Ibu. Nah, sekarang begini Bapak Ibu kasusnya. Kalau Bapak Ibu seorang entah karyawan atau seorang manajer atau misalnya bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, pasti di laptop Bapak Ibu ada data klien Bapak Ibu. Kalau laptop Bapak Ibu misalnya hilang, kerugian kita itu bukan hanya seharga laptopnya, tapi seharga informasi di dalamnya yang bocor. Nah, bagaimana mengurangi resikonya? Ya kita encrypt. Supaya kalau misalnya laptop kita hilang, ya, maka informasi dalamnya itu tidak bocor ke pihak ketiga. Kerugian kita hanya sebesar harga laptop tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian selalu mengupdate sistem operasi kita. Nah, kemudian ini yang penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya ya dari kantor misalnya dapat laptop, ya jangan digunakan untuk pribadi. Laptop pribadi jangan gunakan untuk kantor. Kenapa? Karena security levelnya beda Bapak Ibu. Security level kita secara pribadi istilahnya kan berbeda dengan security level di perusahaan yang notabene-nya itu pasti ada informasi-informasi rahasia. Ya, bisa informasi data karyawan, daftar gaji dan seterusnya. Jadi itu perlu dipisahkan. Ya, kalau misalnya laptopnya memang hanya satu, ya sudah kita bisa menggunakan virtual machine istilahnya. Seperti saya punya virtual machine di komputer saya, satu laptop, satu untuk mengajar, satu untuk lab, satu untuk kantor, satu untuk pemakaian saya sehari-hari. Itu saya pisahkan semuanya. Supaya kalau misalnya salah satu misalnya kompromis, yang lainnya itu tidak kena.
Nah, ini untuk beberapa tips untuk melindungi akun email Bapak Ibu, gunakan two factor authentication ya. Email-email sekarang Bapak Ibu, Gmail, Yahoo, Hotmail itu sudah support yang namanya two factor authentication. Two factor authentication itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum ini di dunia security itu ada namanya multi factor authentication. Pertama, what you know atau something you remember. Seperti PIN, password itu kan sesuatu yang kita ingat. Yang kedua, something you have, sesuatu yang kita punya. Misalnya ATM atau misalnya smart card ya. Ketiga adalah biometrik, fingerprint atau retina scan dan seterusnya. Itu disebut dengan multi factor authentication. Di bank kalau Bapak Ibu perhatikan, bank maupun finansial atau beberapa fasilitas yang high security itu tidak pernah hanya mengandalkan password. Contohnya Bapak Ibu kalau menarik uang itu nggak pernah cukup cuman PIN, tapi juga harus dimasukkan ATM. Nah, itu disebut dengan multi factor authentication. Something you know, something you have. Ya. Kalau misalnya itu fasilitasnya yang high grade security, itu bahkan bisa sampai 3. Misalnya di pintu depan, kita harus memasukkan fingerprint kita dulu. Begitu yang kedua, misalnya kita masukkan smart card kita, kemudian terakhir misalnya kita masukkan PIN kita. Ya. Jadi Bapak Ibu saya anjurkan mulai sekarang kalau emailnya belum punya two factor authentication silahkan diaktifkan. Kemudian rutin memeriksa aktivitas akun email. Ya, Gmail, Yahoo, Hotmail itu punya punya menu, Bapak Ibu bisa lihat historinya. Bapak Ibu bisa lihat login dari mana saja. Kalau Bapak Ibu lihat loginnya itu ternyata dari lokasi lain, selama ini misalnya Bapak Ibu di Jakarta dengan nama komputernya misalnya Windows 10, tahu-tahu tiba-tiba ada login dari Solo Windows 7. Nah, itu berarti bukan Bapak Ibu. Akun Ibu berarti sudah compromise. Kemudian jangan pernah sembarangan subscribe ke layanan online atau offline. Sering sekali ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ikut seminar atau ikut meeting segala macam, diminta masukkan nomor handphone sama email, itu jangan Bapak Ibu ya. Nanti ada tipsnya saya kasih ya, khususnya yang pakai Gmail ya, gimana caranya. Kemudian ada beberapa penyedia email menyediakan email alias atau disposal istilahnya, jadi sekali pakai Bapak Ibu. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya Yahoo misalnya, Yahoo itu mengizinkan Bapak Ibu punya 2 email account untuk satu akun pribadi, ya. Jadi misalnya saya punya akun di Yahoo misalnya Calvin gitu ya. Saya bisa bikin misalnya Calvin 27 misalnya. Ya, itu bisa. Jadi ketika saya subscribe, saya pakai Calvin 27. Begitu saya merasa sudah nggak perlu lagi, saya bisa hapus Calvin 27-nya. User Calvin-nya yang utamanya masih bisa tetap dipakai. Ya. Kemudian selalu pisahkan email untuk kerja sama pribadi. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Satu handphone, ya, satu handphone sering kita pakai email pribadi sama email kantor nyatu tuh. Ya, itu berbahaya Bapak Ibu. Kemudian melindungi akun sosmed Anda, sama silakan aktifkan two factor authentication, selalu periksa aktivitas, jangan menggunakan third party plugins dari pihak ketiga ya. Dulu terkenal ya Facebook ya, ada survei-survei segala macam. Nah, ternyata itu digunakan pihak ketiga, orang nggak bertanggung jawab mengambil informasi pribadi Anda. Jangan sembarangan mengklik link, Bapak Ibu, ya, apalagi soft link yang kita tidak tahu, gitu ya. Jangan pernah posting informasi detail mengenai Anda. Misalnya, orang sekarang narsis ya, lagi makan di mana, foto di sini, lagi jalan kemana, foto di sini, dan seterusnya. Kenapa? Karena orang lain jadi tahu aktivitas Bapak Ibu. Kalau ada orang yang niat jahat dengan Bapak Ibu, mereka sudah tahu pola Bapak Ibu. Oh, jam 8 dia keluar rumah, berarti jam 8 sampai jam 5 sore misalnya rumahnya kosong. Oh, jam 9 dia jalannya ke sini. Nah, dia nanti intip Bapak Ibu di situ. Ya, jadi jangan pernah informasi detail Anda diinformasikan di sosial media. Kemudian privasi setting di set seaman mungkin ya. Itu bisa dilakukan Facebook atau di mana segala macam. Kemudian jangan pernah sembarangan memposting foto, apalagi foto anak-anak, foto pasangan hidup segala macam, karena orang lain bisa tahu keluarga Bapak Ibu, ya, supaya kita menghindarkan orang-orang kita cintai dari bahaya ancaman. Kemudian cara melindungi akses informasi
Bapak Ibu ya. Ini sering sekali dulu 5 tahun 6 tahun lalu saya masih ingat orang berburu WiFi ke Starbucks, ke kopi yang lainnya dan seterusnya. Itu sering sekali menjadi target empuk ya. Kalau kita ya orang-orang yang paham security atau misalnya hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab, mereka bisa melihat semua informasi Bapak Ibu melalui WiFi umum. Bisa dilihat semua Bapak Ibu, termasuk username password ya. Bahkan informasi itu bisa dalam tanda petik dirubah di dalam perjalanan. Saya pernah mendemokan ya salah satu internet banking, tujuannya ke si A, transfernya 50.000, saya bisa belokkan ke si B, jumlahnya 500.000. Ya. Itu contoh sederhana bagaimana kita bisa memodifikasi informasi melalui WiFi. Kalau memungkinkan, Bapak Ibu silakan pakai VPN pribadi. Jangan menggunakan VPN yang umum, ya. Kemudian selalu diperhatikan alamat website yang hendak Anda kunjungi. Bapak perhatikan di situ ada https facebook.com, itu tidak sama dengan https facebook-id.com. Nah, ini sering nih, dulu pernah kejadian salah satu bank itu klikbca.com dirubah menjadi klikbca.com. Tampilannya sama persis, orang banyak ketipu, username password banyak yang bocor. Ya, selalu diperhatikan. Kemudian jika ada muncul peringatan SSL tidak aman, pernah nggak Bapak Ibu mengalami? Nah, kalau pernah, jangan pernah dilanjutkan. Ya, jangan pernah dilanjutkan. Silakan misalnya Anda ganti koneksi atau misalnya dihubungi customer support kalau ada. Nah, ini contohnya misalnya. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di sini HTTPS-nya itu gemboknya warna hijau. Dan kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada waktu, silakan diperiksa warna hijaunya. Dipastikan bahwa itu di-verified oleh lembaga sertifikasi, kalau kita sebutnya itu istilahnya CERUT, Certificate Authority ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan di sini tidak ada gembok hijau. Tampilannya sama persis. Nah, biasanya kita bisa melakukan ini dengan sangat sederhana. Tujuannya satu, mencuri passwordnya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, di sini ada warna hijau juga, tapi di sini domainnya berbeda. Tapi tampilannya masih sama. Ya, kalau Bapak perhatikan domainnya itu kalpines/facebook, sebuah subdomain. Tampilannya sama. Ya. Jadi perlu sangat hati-hati untuk mengakses situs-situs sosial media, internet banking, dan situs lainnya. Oke, ini bagian kedua, keamanan email. Oke, keamanan email ancamannya apa saja? Spam, malware, phishing. Kemudian kira-kira ini objektif kita, bagaimana kita mengidentifikasi email spam, bagaimana kita mengurangi risiko supaya kita tidak dapat email spam, kemudian menghindari supaya kita sendiri tidak menjadi spammer, gitu ya. Nah, biasanya ya penjahat cyber ya, orang-orang tidak bertanggung jawab di luar sana itu sering sekali mencuri informasi seperti password atau nomor kartu kredit, internet banking itu melalui email ya, melalui phishing. Ya, biasanya dikirimkan link atau lampiran attachment ya lewat email. Ketika orang double klik atau dibuka attachment-nya, Bapak Ibu sudah terkena. Jadi jangan sembarangan klik link atau attachment. Nah, ini adalah statistik, ini kita bisa lewatkan ya. Tapi intinya komunikasi utama online sekarang itu adalah melalui email. Ini adalah statistik phishing, ya, phishing seperti kita memancing. Biasanya orang mengirimkan pura-puranya misalnya invoice gitu ya. Nah, begitu diklik invoice berupa dokumen, ternyata di dalamnya ada malware. Ini ada contoh spam, ya. Contoh spam di sini ada orang jualan Valentine's Day e-card, kemudian ada juga tentang UPS dan segala macam. Ini contohnya. Nah, ini yang tadi kita udah singgung sebentar. Jangan pernah mengklik link atau URL, ya. Kemudian lampiran email spam juga jangan dibuka. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu begini, terus bagaimana dong kalau misalnya teman saya misalnya mengirimkan link lewat email? Saya sarankan Bapak Ibu kalau dia kirimkan misalnya link, ya jangan diklik tapi di copy paste, ya karena sangat mudah ya Bapak Ibu. Saya bisa buat linknya itu misalnya www.
malicious.com misalnya, tapi kata-kata di email munculnya itu misalnya clickbait.com, itu bisa dilakukan. Ya. Ini adalah malware, malicious software, ini statistik, serangannya sangat tinggi. Nah, ini phishing ya, kita tadi udah jelaskan. Intinya itu adalah orang pura-pura mengaku sebagai orang terpercaya, mengirimkan Anda email, ya, kemudian Anda diminta mengisi form atau mengklik sesuatu. Ada satu kasus yang menarik yang saya pernah temukan di salah satu klien saya, yaitu ada orang mengirimkan atau mengatasnamakan dari admin IT. Ya, kata-katanya sangat sederhana. Kata-katanya kira-kira seperti ini. Yang terhormat user yang yang di departemen ini gitu ya. Kemarin kami mengalami masalah di email server. Saat ini kami sedang melakukan recovery. Kami harapkan Anda mengisi form berikut supaya kami bisa melakukan recovery terhadap email Anda. Kemudian nanti di bawahnya ada form, nama (2), password lama (2), departemen (2). Kemudian di bawahnya, jika Anda tidak mengirimkan respon dalam waktu 24 jam, maka data email Anda tidak bisa kami recover. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya ada 100 karyawan, 10% aja kena, nah itu udah sekitar 10 orang yang bisa passwordnya jebol, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh sederhana perjalanan phishing ya. Jadi orang kirim form, begitu victim mengirim form itu, ternyata formnya itu terkirim ke si penjahat, gitu ya. Lalu apa yang kita lakukan? Yang pertama kita identifikasi Bapak Ibu, ya. Pertama sekali ketika Bapak Ibu terima email, dipastikan pengirimnya itu adalah benar-benar alamat email yang memang ada di address book atau yang Anda kenal. Yang kedua, ketika Bapak Ibu misalnya memforward atau misalnya replay gitu ya, dipastikan to-nya itu, karena sering sekali kebiasaan kita begini Bapak Ibu. Bapak Ibu terima email, begitu replay, Bapak Ibu sudah tidak melihat to-nya lagi. Padahal to-nya itu bisa dirubah Bapak Ibu. Ya. Itu kalau di protokol email itu from sama replay to itu bisa dibuat berubah. Ya. Nah, bagaimana kita mengurangi risiko mendapat email spam? Pertama, jangan pernah menggunakan email kantor atau pribadi lah ya untuk subscribe di mailing list dulu sangat terkenal ya, mailing list ya. Itu jangan pernah. Jadi kalaupun misalnya mau subscribe, silakan menggunakan disposal email yang tadi kita sudah bahas. Yang kedua, kalau dapat email spam, jangan pernah dibalas Bapak Ibu. Jangan pernah klik unsubscribe yang di bawah. Biasanya kan kayak gitu, ada email spam, terus ada tulisannya, if you don't want to receive our email anymore, please click here gitu. Jangan pernah. Ya. Jadi selalu di delete, kemudian dilaporkan sebagai junk. Oke. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu misalnya online gitu ya, sering sekali kalau Bapak Ibu misalnya menjadi YouTuber atau Instagram segala macam, jangan pernah menuliskan alamat email Bapak Ibu lengkap. Misalnya kalpin@yahoo.com, jangan. Tapi dibuat aja misalnya Kalpin, kemudian ada @-nya seperti tulisan ini, seperti yang di sini. Ya, ada di sini, domain.com. Kenapa? Karena biasanya ada bot gitu ya, yang tugasnya itu mencari email-email yang tertulis di web, ya. Dengan cara begini bisa dihindari, ya. Oke, ini tadi menghindari kita supaya jangan menjadi spammer. Jangan pernah mengirimkan email ke email akun sekaligus, ya. Masih ada punya kebiasaan kalau kita kirim email, CC-nya banyak sekali, sampai lebih dari 20. Nah, saat ini beberapa email seperti Gmail itu menganggap Anda sebagai spammer. Jadi kalau memang Anda mau mengirimkan email ke banyak orang, dibatasi CC-nya. Yang kedua, jangan pernah memforward email spam atau pesan berantai. Ya. Ketiga, pastikan antivirus Anda terupdate. Sehingga kalau misalnya ada malware menginfeksi komputer Anda, ya bisa terdeteksi sehingga tidak bisa mengirimkan email spam keluar. Nah, topik yang berikutnya, keamanan untuk notebook ya atau smartphone atau tablet Anda. Sama di sini juga ada beberapa ancaman malware, kemudian ada pencurian secara fisikal, kemudian di sini nih SIM card cloning.
Saya punya alatnya, cuman sayangnya saya terikat NDA, jadi tidak bisa kasih tunjuk. SIM card itu bisa di-cloning Bapak Ibu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Bluetooth. Jadi jangan sembarangan mengaktifkan Bluetooth, karena lewat Bluetooth orang bisa mencuri data Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah statistik, kita bisa lewatin, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya, ini ada beberapa ancaman. Nah, ini ada dari SANS Institute, sekitar 20% atau 1 dari 5 perangkat itu terinfeksi malware. Bahkan Google sendiri, ya Google Play ya, Android ya, mereka mengaku tiap tahun itu mereka menghapus ribuan aplikasi yang teridentifikasi sebagai malware, ya, termasuk juga iPhone. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Apalagi anak-anak remaja sekarang, ya, ada aplikasi yang misalnya bisa foto dibikin dipercantik tanpa pikir panjang, sering diinstal, padahal itu malware. Ya, ini ada SMS Trojan sama seperti lewat email, hanya lewat SMS. Sama juga worm sama virus bisa ada di handphone. Di sini ada tahun 2018 terakhir itu ada apa namanya sebuah malicious APK di Android yang bisa menginfeksi komputer Bapak Ibu. Oke, ini sangat terkenal ya, Zeus, malware Zeus. Ini Zeus ini selalu targetnya itu banking, ya, finance atau internet banking. Saya pernah investigasi salah satu turunannya namanya ATS sistem ya, dan itu terbukti bisa membelokkan ketika Bapak Ibu transfer uang bisa dibelokkan ke orang lain. Nah, ini pencurian perangkat bergerak ya. Bapak Ibu kalau pernah kehilangan handphone atau laptop atau lainnya itu datanya sudah pasti bocor ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau misalnya handphone itu dipastikan pakai PIN, password atau pola. Ya, yang kedua di-encrypt Bapak Ibu. Jadi kalaupun hilang ya kerugiannya hanya nilai handphone kita saja. Jangan lupa selalu backup misalnya kontaknya Bapak Ibu. Nah, ini punya saya, ini SIM card. Harganya sangat murah ya. Cuman Bapak Ibu saya kasih warning, jangan pernah mencoba melakukan cloning SIM card di Indonesia ya. Ada undang-undang telkonya. Jadi tidak boleh. Ini saya buat di kelas untuk demo. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya cloning nomor siapapun dimanapun, ya. Tujuannya biasanya ya kalau tujuan istilahnya memata-matai, bisa lihat WhatsApp orang, Telegram orang dan seterusnya, bahkan bisa membajak akun internet bankingnya atau SMS bankingnya, ya. Tapi di sini saya harapkan jangan dicoba ya. Kalau mau lihat barangnya sih saya punya 2 alatnya, tapi untuk education saja. Ini Bluetooth attack ya, ini sangat teknis, jadi nggak usah kita bahas mendalam. Tapi intinya dipastikan Bapak Ibu handphonenya selalu dimatikan Bluetooth-nya. Ya. Nah, pengamanannya apa saja? Jangan pernah meninggalkan perangkat bergerak Anda, ya, notebook, smartphone, handphone atau laptop atau apa di tempat umum tanpa pengawasan. Ya, kalau misalnya lagi pameran ya kita bisa menggunakan kabel lock ya seperti ini, udah sering kita lihat. Kemudian di sini selalu diaktifkan password di handphone, Android maupun di iPhone. Bisa PIN, bisa password, bisa pola pattern ya. Sama juga di iPad. Kemudian dihindari pertukaran data melalui Bluetooth ya, karena Bluetooth tadi rawan terhadap serangan, jadi dimatikan saja Bluetooth-nya. Kemudian di sini settingan untuk iPhone maupun iPad ya, cara mengaktifkan Bluetooth-nya ada di situ, bisa dilihat nanti di materi. Nah, kemudian di sini juga silakan diinstal antivirus atau anti pencurian. Saat ini kalau Bapak Ibu menggunakan Android ya, otomatis punya akun Gmail. Nah, Gmail itu bisa melacak lokasi handphonenya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dicuri, langsung saja login ke akun Gmail untuk melihat lokasinya ya. Ini ada beberapa contoh antivirus yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian ketika Bapak Ibu misalnya menginstal aplikasi di mobile phone, dipastikan selalu mendownloadnya itu dari
aplikasi store yang resmi, Google Play atau Apple Store ya. Kemudian digunakan scanning secara berkala minimal 2 minggu sekali. Kemudian kalau ada aplikasi yang tidak perlu, silakan di-uninstall. Apalagi kalau aplikasinya itu diinstal dari software atau sumber yang tidak percaya. Kalau dulu Bapak Ibu ingat beberapa tahun lalu ada game Pokemon, ya, game Pokemonnya tidak ada di Google Play, tapi dibagi melalui apa namanya WhatsApp, ya, di forward sehingga orang menginstalnya langsung. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini kalau misalnya Bapak Ibu rusak handphonenya, Bapak Ibu ketika melakukan servis selalu dicabut SIM card sama SD card-nya kalau ada, ya. Selalu, jangan pernah dikasih handphone SIM card-nya di dalam, SD card-nya di dalam. Karena apa? Karena kita tidak tahu orang service center-nya itu orang baik apa orang jahat, kita tidak pernah tahu, ya. Jangan pernah memberikan password kepada orang service center-nya juga. Jadi kalau misalnya mau, ya Bapak Ibu ganti dulu password-nya yang mudah, kemudian dikasih ke service center-nya. Ya, kemudian ketika mau diservis silakan logout dari semua akun yang dipunyai. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu itu kan sama saja dengan handphone Bapak Ibu dipegang orang lain. Keadaannya masih login ke sosial media. Nah, dia bisa lihat data-data Bapak Ibu dari situ. Oke, kemudian tadi ini kita udah bahas jangan pernah menggunakan WiFi umum, ya. Terutama kalau misalnya mengakses email kantor atau misalnya mengakses internet banking. Karena apa? Karena di sini ada satu serangan namanya man in the middle yang tadi kita udah jelaskan. Di tengah-tengah sini orang atau penjahat bisa merubah semua informasi apa saja yang dikirimkan dari pengguna ke server, ya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu terpaksa bekerja di luar, ya, silahkan menggunakan VPN, ya, VPN-nya pribadi, ya. Oke, begitu Bapak Ibu sharing saya, tips-tips saya bagaimana kita bisa online tetap memperhatikan keamanan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih.